Artinya apa? Allah tahu kita itu, manusia itu lemah, cenderung berbuat salah. Tidak ada yang tidak salah. Apakah dia pejabatkah? Apakah dia pegawai ya, apakah dia gurukah, apakah dia ustadzkah, apa dia ulamakah, ya, tidak ada yang tidak terbebas ya, dari masalah, dari dosa. Semua manusia itu berdosa. Kullu bani Adam khata'un. Ya. Tapi kata Allah, sebaik-baik orang yang berdosa at-tawwabun, orang yang taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil kitabil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Surah Ali Imran ayat 133. Pengurus Musalla Ar-Rasyid yang kita muliakan, Bapak dan Ibu jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, detik-detik akhir dari penyelesaian kita Ramadan ini, kita masih diberikan nikmat oleh Allah. Pertama jasmani, yang kedua rohani. Karena manusia itu tidak bisa terlepas dari dua itu. Pertama jasmani, yang nantinya akan kembali ke tanah. Jasmani ini dari tanah, makanannya pun dari tanah, dan akan sifatnya sifat tanah, dan akan kembali kepada tanah. Nah, itu dia. Unsur dua manusia itu seperti itu. Pertama namanya jasad, atau kita kenal dengan jasmani, yang dari tanah, bentuk tanah, asal dari tanah, makanan apapun yang dari tanah kembali ke tanah. Jadi seperti nasi, lontong, ayam, semuanya kalau kita runut itu dari tanah semuanya, Pak. Dari tanah. Ayam itu sebetulnya dari tanah. Coba kita runut makanan ayam apa? Cacing contohnya, atau beras. Cacing itu hidupnya di mana? Di tanah. Atau beras hidupnya di mana? Dari tanah. Jadi unsur saripati tanah itu yang kita makan dan akan menjadi darah dan daging bagi kita, dan itulah yang menyembuh-tuburkan jasad kita jasmani. Makanya itu alasannya kenapa kita harus hati-hati memilih makanan, supaya jangan memakan makanan yang haram ya, karena dia akan menjadi darah dan menjadi daging bagi kita. Nah, itu sifat pertama. Yang kedua, kalau tadi jasad namanya jasmani, yang sekarang unsur kedua manusia itu roh, atau kita namanya rohani. Kalau tadi dari tanah, asalnya dari tanah, sifatnya sifat tanah, makanannya makanan tanah, kembalinya ke tanah. Rohani itu asalnya dari Allah,
makanannya adalah makanan dari Allah, gitu ya. Dan kemudian juga sifatnya juga sifat Allah, kembali kepada Allah. Itu berbeda. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang orang katakan ketika ada musibah itu, kemalangan itu, kira-kira ditujukan ke jasmani atau ke rohani? Rohani. Jadi yang nanti akan mempertanggungjawabkan semua kesalahan kita itu rohani. Tapi ada sebagian ulama mengatakan jasmani pun ikut mempertahankan, karena dia ikut sekali di dunia itu, karena dia yang menyebabkan rohani ini tersiksa. Sebetulnya nanti rohani yang tenang inilah sebenarnya nanti yang Allah harapkan. Kenapa rohani ini tidak tenang? Rohani ini sifatnya baik, ya. Lalu dia akan menerima sesuatu yang baik dan tidak suka kepada sesuatu yang tidak baik. Hanya kalau ada yang menempel di kalbu kita yang tidak baik, hati itu sebetulnya tidak siap menerima itu, menerima yang tidak baik. Maka ketika menempel kotoran di kalbu karena melakukan hal yang dilarang Allah, maka hati itu bergoncang. Kegoncangan hati itu akan menyebabkan perasaan tidak enak. Akhirnya akan menyebabkan pikiran kita juga tidak nyaman. Nah itulah yang sehingga Imam Al-Ghazali mengatakan dosa itu mirip definisinya dengan definisi masalah. Ya, jadi orang banyak dosa itu orang banyak masalah, orang banyak masalah banyak dosa. Nah gitu, dia mirip arti dari dosa dengan masalah itu sama-sama membuat hati kita tidak nyaman dan malu diketahui oleh orang lain. Nah, itu yang dinamakan dengan dosa itu. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kekuatan jasmani dan kemudian kekuatan rohani, keimanan kita masih kokoh, ya. Walaupun akhir Ramadan ini banyak godaan. Ibu-ibu yang bangun awalnya Ramadan 2:30 mudah, sekarang 4:30 saja susah rasanya. Nah, ya, itu mata berat, itu banyak, ya. Kita bapak-bapak juga awal-awal Ramadan itu mudah, tapi akhir Ramadan itu banyak cobaannya, banyak tantangannya. Nah, orang yang takbir nanti di akhir di awal Syawal itu adalah orang yang mampu menaklukkan ini, ya. Yang hawa nafsunya itu kan hawa nafsu itu. Kalau dalam hadis syaitan itu dari belenggu oleh Allah. Ramadan syaitan itu dari belenggu, cuma hawa nafsu itu urusan kita. Nah, dari mana hawa nafsu itu asalnya, dia suburnya itu pertama dari mulut, yang kedua dari farji, ya. Itu yang menyebabkan hawa nafsu itu tumbuh subur. Mulut banyak kasih makan jasmani, itu hawa nafsu kan subur. Akhirnya banyak-banyak makan jasmani itu, hawa nafsu itu kan tumbuh subur. Dan kemudian juga penyebab hawa nafsu itu subur itu tidur yang terlalu lama. Nah, tidur, kalau Nabi itu kan sedikit tidur. Nah, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Nah, itu beda ya. Nabi itu dikit lah. Nah. Kemudian Nabi sedikit makan. Nabi itu makanannya cukup untuk bertahan hidup saja, Pak. Kalau sedikit-sedikit makan. Jadi itu Bapak yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita mendengarkan kajian. Sebenarnya majelis ilmu ini untuk memperkuat rohani kita sebetulnya. Maka sekarang banyak kita lihat orang hanya ibadah saja, tapi dia tidak mau mengasih makan rohani. Ini paling disukai setan. Orang beribadah tanpa ilmu, ini senang setan ini, Pak. Ya. Nah, biarlah, karena setan itu kan dia keturunan dari jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Dulu Allah ciptakan jin dan manusia. Dan kemudian dari golongan jin itu ada satu setan, ada satu jin yang membangkang kepada Allah. Jin ini komandan. Bayangkan, jin ini adalah yang membangkang itu komandannya, Pak. Sehingga dijelaskan di situ malaikat isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Iblisnya sulam. Ya, kalau malaikat banyak. Jadi di antara golongan jin dan manusia itu ada satu jin
yang membangkang, dan itulah cikal bakal iblis. Nah, sehingga dia mengatakan di situ saya, bukan kami. Dalam surat Al-A'raf itu dikatakan saya. Kalau saya itu kan kira-kira surang atau banyak tuh Pak? Surang kan? Nah, jadi iblis itu ciri komandannya seorang satu. Cuma turunannya beko banyak. Ya, turunan jin, dari jin keturunan ke iblis, iblis turunan ke setan. Apa gitu? Setan pasukannya. Jadi setan ini yang banyak Pak, dia punya seksi bidang. Seksi bidang pasar, urusan pasar saja itu setan itu. Dia tidak akan mengganggu urusan rumah tangga. Bagaimana pasar itu terjadi banyak kecurangan di situ? Bagaimana pasar itu terjadi banyak pembohongan, kezaliman? Itu urusan pasar saja. Urusan rumah tangga, bagaimana rumah tangga itu gaduh setali, berselisih setali, itu urusan rumah tangga. Jadi setan itu tidak pernah ketika diurus masalah pasar, dia tidak pernah mengurus masalah rumah tangga orang, atau tidak pernah yang mengurus masalah ibadah. Ada yang beribadah, jin setan itu yang mengurus masalah ibadah saja. Ya, baru orang ibadah tidak nyaman, was-was. Ya, yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Was-was itu dari jin dan manusia. Ada orang yang dahulu ketika mau kuliah dulu di Malaysia, Allahu Akbar, ya itu sampai turun tangan balik, lalik, Allahu Akbar. Orang lah ambil rukunya orang takbir sudah, dan tidak selesai takbir katanya, Allahu Akbar, jadi Allahu Akbar. Jadi lapayahnya dia mau itu Allah Akbar, wah begitu, turun deh. Mulai itu orang kali orang ambil rukunya pulang itu sudah takbir boleh. Apa tanya cik, cuman cik seperti itu. Ini cik, Pak, ambo sebenarnya ragu, apa takbir ambo sempurna tidak? Takbir ambo sempurna tidak? Ya. Ada orang yang wuduk itu ketika semata wuduk alurnya sama saya deh. Diulangnya wuduk, diulang wuduk. Nah ini masalah. Ada khusus setan yang mengurusnya di situ. Okay. Nah, jadi manajemen setan ini lebih hebat daripada manajemen surau teman-teman masjid Pak. Kalau kita kadang-kadang kita seksi bidang dakwah atau seksi bidang pembangunan, urusan seksi bidang dakwah kita campur pula, banyak. Atau urusan ketua kita campuri pula. Nah, kalau setan tidak mau. Kalau setan kalau urusan pasar dia urusin. Dia tidak mau ngurus urusan rumah tangga. Nah itu, jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akhir Ramadan ini banyak setannya, ya terutama hawa nafsu. Oleh karenanya beruntunglah bapak-bapak dan ibu-ibu yang masih dikuatkan jasmani, masih dikuat rohani di akhir Ramadan ini. Kita tinggal berapa lagi Bu? 3 ya? Ya 3 Pak ya. Ya, alhamdulillah bertahan ke ujung. Ya. Konsisten kita di awal kita beribadah, insya Allah Lailatul Qadar itu dapat. Orang kan mengejar Lailatul Qadar itu malam-malam ganjil, gitu ya. Lalu payah orang minta di setiap malam ganjil. Nah usah kalau ingin dapat Lailatul Qadar konsisten dari 1 Ramadan sampai akhir dapat, insya Allah. Ya, konsisten kok. Mau dia kuat ibadah, mau dia kuliah, kalau bisa tingkatkan terus. Nah, jadi kalau ingin mengintai malam Lailatul Qadar, karena malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, ya 83 tahun lebih. Alhamdulillah. Jadi itu sebabnya, mari apalagi ibu-ibu yang senang mendengarkan kajian, syiar, memperkuatkan rohani kita. Orang yang berilmu dan beramal, ini yang ditakuti oleh syaitan. Dia punya ilmu dalam beramal. Imam Syafi'i termasuk Pak. Imam sekelas Imam Syafi'i sih, itu masih berusaha setan untuk menggelincirkan itu, ya, dalam beribadah. Berusaha, apalagi sekelas awak, yang kata. Tapi Imam Syafi'i dia tahu ini setan tidak tahu, dia yang akan menggelincirkan, dia paham karena dia ada ilmunya di situ. Maka kalau kita paham, kita tidak akan terperangkap. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita paling lama sampai jam 6 insyaallah. Apa yang kita bahas dari surah Ali Imran ayat 133 ini ayat sering kita dengar. Di awal Ramadan sering kita dengar. Yang mau kita ambil situ, Ramadan ini salah satunya dinamakan dengan bulan maghfirah. Ya, bulan maghfirah. Jadi orang-orang kampung-kampung kita dulu doanya itu beda-beda.
10 malam pertama, 10 malam kedua, 10 malam ketiga. 10 malam pertama, Allahumma arhamni birahmatika ya arhamar rahimin. Gitu doanya. Ya kan? Dia menganggap malam rahmat. Jadi, ya Allah rahmati aku. Gitu. Kasih ini saya aku. Jadi doanya tuh sampai malam ke-10 dia membacanya Allahumma arhamni gitu. Allahumma arhamni. Selesai doa, dia tarawih itu assalamualaikum kanan assalamualaikum kanan Allahumma arhamni birahmatika ya arhamar. Gitu doanya. Karena orang dulu tuh enggak sanggup ngafal doa banyak-banyak. Alhamdulillah. Lalu 10 malam kedua adalah malam maghfirah. Kita jelaskan. Maka doanya dikata Allahumma firli. Itu doanya. Ya Allah ampuni aku. Birahmatika ya arhamar rahimin. 10 malam terakhir isqum minan nar. Kebebasan dari api neraka. Maka doanya itu pening. Ya Allah bebaskan aku dari api neraka. Itu doa terakhir. Tapi ada doa umum itu sering baca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu boleh dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan kita baca. Artinya apa? Bulan Ramadan ini salah satunya adalah bulan maghfirah, pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau pengampunan Allah ini kesempatan bagi kita sebetulnya, baik bagi pelaku maksiat, maksud pelaku maksiat yang suka melakukan maksiat, ingin di ujung hayatnya husnul khotimah, maka kesempatan pada bulan Ramadan ini untuk menuai maghfirah Allah gitu. Mengambil maghfirah Allah, kesempatan. Atau orang yang dia tidak pelaku maksiat, tapi setiap kita tuh kullu bani Adam khata'un, setiap kita ini pasti bersalah. Allah lah tahu kita akan bersalah. Maka Allah sediakan satu bulan khusus untuk mengampuni kesalahan kita. Ramadan ini adalah bulan ditebarkannya maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh karenanya ketika Ramadan ini adalah bulan maghfirah, pengampunan, maka kita raih ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kan sering ingin ditanya masuk surga, iya. Maka kata maghfirah Bapak dan Ibu di dalam Al-Qur'an apabila kita lihat ada sekitar 234 kali diulang-ulang oleh Allah dalam Al-Qur'an. Kata maghfirah baik dari kata ghafir atau kata ghafur atau kata ghafar, ada 234 kali dalam Al-Quran. Artinya apa? Allah tahu kita itu, manusia itu lemah, cenderung berbuat salah. Tidak ada yang tidak salah. Apakah dia pejabat kah? Apakah dia pegawai kah? Apakah dia guru kah? Apakah dia ustadz kah? Apa dia ulama kah? Tidak ada yang tidak terbebas dari masalah, dari dosa. Semua manusia itu berdosa. Kullu bani Adam khata'un. Tapi kata Allah, sebaik-baik orang yang berdosa at-tawwabun, orang yang taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.